Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan terlebih pada malam hari ini adalah malam Jumat. Begitu Masya Allah, ada sunnah-sunnah di pada malam hari Jumat ini, yaitu salah satunya membaca surat Al-Kahfi. Kemudian karena ini sudah masuk hari Jumat, maka kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qaddarallah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan, pada hari ini sebenarnya memang jadwal dari Al-Ustadz Dr. Fauzi rahimahullah, beliau saat ini berhalangan hadir, sehingga kami diberikan amanah untuk mengisi kekosongan yang kebetulan sebenarnya kajian yang kami lakukan itu adalah secara online di suatu tempat, namun dipindahkan hari ini ke masjid kita ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan kajian online yang biasa kita lakukan di tempat tersebut. Baik, di kajian online yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah yaitu tentang syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah. Jadi kitab Arba'in Nawawi yang mana disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita baru membahas masuk ke hadis kedua, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril. Bahkan para sahabat yang lain pun melihat bagaimana saat itu Jibril dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bentuk manusia. Yang hadisnya nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana kita sudah sampai, yaitu tentang pertanyaan iman, yaitu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma huwal iman, apa itu iman? Yang sudah kita jelaskan adalah al-imanu, maka Nabi SAW mengatakan al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas sebagian iman kepada para malaikat, yang mana malaikat ini yang kita bahas yaitu ada 3 nama yang terkenal, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Jadi malaikat ini yang memang jelas penamaannya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan bahwasannya wa inna, sebagaimana dalam surah Al-Infitar ayat 9-11 Allah Ta'ala mengatakan wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kalian itu ada yang berjaga, hafiz, kiraman katibin, yang mana mereka ini adalah makhluk yang mulia, katibin, dan tugasnya adalah mencatat, mencatat amalan yang kita lakukan. Wa dzukira anna rajulan dakhala 'alal Imam Ahmad bin Hanbal, dan disebutkan ada seseorang yang masuk, yang bertemu, yang datang kepada Imam Ahmad,
faqihul muhaddisin, beliau adalah orang yang faqih, ya, ulama faqih dalam hadis, wa muhaddisul fuqaha, dan termasuk muhaddis, ahli hadis, ya, di antara ulama fikih, wa imamu ahlus sunnah, beliau adalah imamnya ahlus sunnah. Dakhala alaihi wa huwa ya'innu minal waja', ya, seseorang datang masuk bertemu dengan beliau Imam Ahmad, dan saat itu Imam Ahmad sedang mengeluh kesakitan. Faqala lahu, ya, maka orang tersebut mengatakan, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ta'innu, kamu telah mengeluh, engkau ini mengeluh. Wa qad qala Tawus, ya, Tawus orang ulama mengatakan bahwasanya innal malak yaktubu hatta aninal marid, ya, bahwasanya sesungguhnya malaikat itu menulis bahkan keluhan, ya, keluhannya orang sakit, ya, keluhannya orang sakit pun akan dicatat oleh malaikat. Fa'amsakal Imam Ahmad anil anin, maka saat itu Imam Ahmad tidak mengeluh lagi, tidak mengeluh atas sakitnya, ya. Fa'amsaka, beliau menahan untuk tidak mengeluh, ya, menahan rasa sakitnya dengan sabar dan tidak ada keluhan. Kenapa? Karena khawatir keluhannya akan dicatat oleh malaikat. Wa hadza min ta'zimi atharis salaf, ini adalah termasuk keagungannya para ulama salaf, ya, indas, bahwasanya mereka berusaha, ya, berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit yang mereka derita, tapi tanpa ada keluhan sedikit pun, tidak mengeluh terhadap sakitnya tersebut, tidak mengaduh terhadap sakitnya tersebut, khawatir akan dicatat oleh malaikat. Wa minal malaikati man hum wakkaluna bisiyahah fil ardi, ada malaikat yang mereka muwakkaluna bisiyahah, yang ditugaskan untuk berkeliling, patroli, ya, fil ardi, di muka bumi, yaltabisuna ila al-dzikri wal ilmi, yang mana mereka akan mendatangi alakoh, ya, mendatangi alakoh, mendatangi tempat untuk mengambil ilmu, tempat belajar. Di mana ada tempat belajar, di sana malaikat datang. Masya Allah, jadi subhanallah, ternyata meskipun mudah-mudahan dengan adanya takdir kita saat ini, malaikat memiliki kita, mendoakan kita, di mana saat ini orang-orang, ya, sebagian kita orang-orang awam, istilahnya perayaan baru yang terkenal, ya, yang dikira ini adalah malam tahun baru, sehingga mereka melakukan bulan-bulan, ada yang makan ini, bahkan itu, contoh sebagainya, ya. Kita masya Allah saat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan barokah kepada kita semuanya. Amin. Baik, apa yang Allah jelas. Jadi kalau ada malaikat, kalau memang bisa ada majelis zikir, maksudnya taklim, maka malaikat pun akan ikut dulu. Masya Allah. Jadi kata-kata ini adalah kacamata iman. Ya, kacamata iman, kita tidak bisa melihat malaikat saat ini, tapi kita yakin sebagaimana hadis-hadis yang ada, malaikat ikut duduk, ya, di dalam majelis ini. Kemudian wa'idhum malaikatun muwakkaluna bi bani Adam, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga anak Adam, menjaga manusia. Kemudian wa'idhum malaikatun muwakkaluna bi arwahi bani Adam, ada malaikat yang ditugaskan
Wa minhum malaikatun muwakkaluna bitahiyyatin ahlil jannah. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Tahiyyata ahlil jannah, yaitu memberikan kehormatan bagi siapa? Bagi para penduduk ahli surga. Ya. Fi kitabihi wal malaikatu, ya, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Wa minhum malaikatun ya'buduna Allah azza wa jalla lailan wa nahara. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyembah Allah azza wa jalla malam dan siang harinya, tidak berhenti-henti. Terus beribadah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Jadi mereka yusabbihu, selalu mereka bertasbih di malam dan siang hari, la yafturun, artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Affatis sama'u wa uqqa laha anta itta." Ya, bahwasanya langit itu merintih dan berhak langit tersebut untuk merintih. Kenapa? Ya, kenapa? Yaitu disebabkan fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Attatis sama wa uqqalaha anta itta." Langit merintih dan mereka berhak untuk merintih. Kita tidak dengar rintihan langit. Ya. Jadi siksaan orang yang disiksa dalam kubur saja kita tidak dengar. Kita tidak mendengar siksaan tersebut. Ya. Apalagi rintihan langit. Ya. Maka sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min maudhi'in arba'i asabi' minha illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raqi'un aw sajid. Jadi di langit itu tidak ada tempat, ya, 4 jari, tidak ada tempat 4 jari kecuali ditempati oleh malaikat yang sedang qaimun, berdiri, artinya sholat, ada yang sedang ruku', ada yang sedang sujud. Masya Allah, artinya menunjukkan bahwasanya langit itu penuh dengan para malaikat. Sehingga jumlahnya malaikat Allahu a'lam. Ya, jumlahnya para malaikat Allahu a'lam, tidak ada yang mengetahui. Bahkan di langit ke-7 pun kita tahu, yang pernah kita dengar dengan langit ke-7 dengan istilah namanya Baitul Ma'mur, sebagaimana nama masjid ini, Baitul Ma'mur. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril. Jibril mengatakan bahwasanya, jadi ini adalah Baitul Ma'mur. Ya, jadi 70.000 malaikat masuk sholat di Baitul Ma'mur ini. Kemudian apabila mereka keluar, maka selamanya tidak akan pernah masuk lagi. Sehingga malaikat yang masuk kemudian keluar, ada malaikat lagi. Terus, subhanallah, berapa jumlahnya? Allahu a'lam. Ini menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah ta'ala, mengatakan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidaklah bermaksiat atas perintah Allah. Mereka selalu mentaati
melakukan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya tidak pernah absen. Sama sekali tidak pernah absen malaikat ini, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini sifatnya malaikat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan akan jumlahnya yang tidak mampu dihitung, yang kita tidak mampu menghitungnya. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kacamata kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengatakan malaikat ini adalah, mohon maaf, sebagian bahkan orang-orang orang-orang kafir mengatakan malaikat ini adalah putri-putrinya Allah, banatullah. Ya, ini dikatakan putri-putrinya Allah. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Ya. Jadi Allah itu, ingat, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula melahirkan. Jadi Allah tidak punya namanya anak laki, Allah tidak punya namanya anak perempuan. Mohon maaf, Isa yang dikatakan sebagai anak, ya, malaikat yang dikatakan sebagai putrinya, ini semuanya kadzab, dusta, perkataan bohong. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur, cahaya. Dan sifat yang Allah berikan adalah sifat selalu melakukan perintah, tidak pernah bermaksiat. Allahu a'lam. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi iman. Jadi iman itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Baru yang ketiga, Rasul katakan al-imanu, ya, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab. Apa itu kitab? Jam'u kitab, yaitu kutub, ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi kutub itu adalah jamak dari kitab, ya. Wal murad biha al kutubul ladzi anzalallahu azza wa jalla ala rusulihi. Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Li'annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaba. Ingatlah bahwasanya tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali dibekali dengan kitab. Artinya apa? Setiap seorang rasul Allah bekali dengan kitab. Ya, kama qala ta'ala azza wa jalla. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dulu umat itu satu. Ya, dulu umat itu satu. Faba'asallahu an-nabiyina mubasysyirina wa munzirin. Lalu Allah utus para nabi, yaitu memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan kami turunkan bersama mereka, yaitu kitab-kitab. Artinya apa? Rasul ini sebenarnya misinya adalah untuk, ya, menjelaskan bagaimana syariat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya para rasul. Visinya adalah bagaimana umat manusia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap rasul ini Allah berikan yang namanya kitab. Ini adalah sebagai bekal, sebagai bukti ini adalah seorang rasul. Wa qala azza wa jalla an Nuh wa Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman menceritakan tentang Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Ya, dan kami jadikan dari keturunan keduanya apa? An-nubuwah, ada kenabian, wal kitab, ada yang namanya kitab. Wa'lam, ketahuilah bahwasannya
anna jami'al kutubus sabiqah mansukhah. Ini keyakinan kita. Ingatlah bahwasannya kitab-kitab yang terdahulu itu semua mansukhatun, terhapus. Ya. Jadi semua kitab sebelum Al-Quran semuanya terhapus. Bima lahu haimatun 'alaiha wa huwal Quran. Ya, ini adalah sebagai batu ujian. Ya. Jadi ini sudah dipercayakan semuanya kepada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Bahwasanya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab Al-Quran bil haqq, dengan benar, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yaitu Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan ini menjadi ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Semua kitab-kitab yang ada mempercayakan ya kepada Al-Quran. Karena ayat sebelumnya Allah menceritakan bagaimana Injil, Allah menceritakan bagaimana Taurat. Semua kitab tersebut adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang diistimewakan, mendapatkan keistimewaan dan sebagainya. Ya, kemudian di akhir bahwasanya itu semua dihapus dan dijadikan satu, ya. Kemudian apa? Kebenaran-kebenaran yang ada semuanya dipercayakan di dalam Al-Quran. Sehingga kullul kutub mansukhatun bil Quran. Sehingga kitab-kitab yang terdahulu itu mansukhah, terhapus dengan Al-Quran. Fala yu'malu biha syar'a. Maka sehingga tidak bisa kita laksanakan, ya, tidak bisa kita melakukan syariatnya apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Kenapa? Karena sudah terhapus. Taurat, jangankan Taurat, Injil yang lebih dekat dengan kita, subhanallah, sudah ada yang diganti, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dihapus, ada yang dihilangkan dan sebagainya. Ini Injil. Terlebih yang lebih jauh lagi Taurat, yang jauh lagi Zabur dan sebagainya. Mereka ini semua kitab-kitab sangat jauh, apalagi suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya, ini semua mansukhah, terhapus. Jadi tidak ada yang terjaga. Yang terjaga hanyalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitalah yang menurunkan Al-Quran dan kita pula yang menjaganya. Artinya keotentikan Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah isinya. Isinya tidak akan pernah berubah, akan selalu terjaga. Akan tetapi kitab-kitab yang lain tidak, karena Allah tidak memberikan jaminan. Ya. Waqtalafal ulama rahimahullah. Para ulama rahimahullah yaitu hanya berbeda pendapat tentang apa? Sabata fi syara'i man qablana, yaitu syariat sebelum kita. Kalau kitabnya sudah tidak bisa dipakai, tapi bagaimana dengan syariat yang ada? Bagaimana tentang hukum-hukum yang sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana? Minal ulama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya in syuri'a ma inna syar'un man qablana inna syar'an man qablana syar'un lana. Bahwasannya syariat sebelum kita, hukum-hukum sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu apa? Syar'un lana, itu juga menjadi bagian syariat kita, malam yarid syar'una bi khilafih,
selama memang tidak ada dalil atau bahwasanya tidak melanggar syariat kita. Artinya apa? Syariat orang-orang terdahulu bisa dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Ya, contoh, ya, yaitu tentang puasa. Allah Ta'ala sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas bagi kalian yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami juga wajibkan sebelum kalian. Artinya apa? Hukum puasa itu bukan hanya wajib di zamannya Rasul, bukan hanya bagi umatnya Rasul. Ternyata apa? Umat terdahulu sudah wajib. Mereka sudah menjalankan puasa. Bahkan puasa mereka subhanallah lebih ekstrim dari kita. Lebih ekstrim dari kita. Kalau kita Masya Allah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sahur anggap jam 4. Nanti ada berbuka jam 6. Ya, jam 6 atau setengah 7 buka azan maghrib. Dan bisa makan sampai kapan? Silahkan dalam malam tersebut silahkan makan. Tidak ada larangan. Makan dan minum, bahkan mohon maaf berhubungan badan, hubungan suami istri silahkan. Panjang. Tapi kalau di dahulu subhanallah luar biasa beratnya puasa zaman dulu. Ternyata apa? Bahwasanya ketika menjelang berbuka, siapa yang tertidur di saat dia berbuka atau setelah berbuka, maka tidak boleh lagi makan. Ya, tidak boleh lagi makan. Maka waktu itu di dalam tafsir dikatakan turunnya ayat ini, ya, atau ayat sebelumnya, ayat setelahnya yang bercerita tentang waktu puasa itu kapan boleh makan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan minum dah kalian selama malam sampai memang terbit fajar. Silahkan makan dan minum. Allah jelaskan kenapa ayat ini turun. Ternyata apa? Orang terdahulu, jadi orang yang ada seorang petani yang dia seharian dia sedang berpuasa, kemudian dia sedang ke sawah dan bekerja capek. Sebelum maghrib ternyata dia sudah tertidur. Sebelum maghrib dia sudah tertidur. Dia sudah kecapean. Dia sudah kehausan, kelaparan dan sebagainya. Sebelum maghrib, subhanallah tertidur. Bangunnya tengah malam. Karena bangun tengah malam artinya sudah dapat tidur, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Artinya apa? Dilanjutkan lagi puasanya. Nunggu lagi besok. Ternyata apa? Qadarallah, Allah takdirkan lagi. Ternyata di hari keduanya sama. Bekerja, kecapean, kehausan, tadi malam sudah tidak bisa berbuka. Ternyata apa? Subhanallah, menjelang maghrib atau sebelum maghrib Allah takdirkan dia tertidur kembali. Ini beratnya orang-orang puasa terdahulu. Cuman yang kita ingin ambil bahwasannya syariat berpuasa di zaman dulu itu masih tetap bergulir sampai sekarang. Begitu juga haji, proses haji. Haji itu sama juga. Ya, ternyata sudah dilakukan di zaman-zaman dahulu dan dilanjutkan kembali di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian imma an tuwafiqahu syariatuna. Jadi kalau memang sesuai dengan syariat kita, silahkan syariat terdahulu dilanjutkan. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, wa imma an tukhalifahu syariatana, kalau seandainya ternyata berselisih, bertentangan dengan syariat kita, maka ini tidak bisa dilaksanakan. Satu contoh, kalau syariat terdahulu untuk Bani Israel, ya mereka ketika melakukan kesalahan ingin bertaubat harus membunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri kalau kalian ingin bertaubat. Masya Allah. Tapi kita subhanallah,
Ternyata taubat yang Allah ajarkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagaimana syarat taubat ada 4 tadi. Yang intinya adalah bagaimana ada penyesalan, istighfar dan sebagainya, pengakuan dan sebagainya, melakukan dosa. Ya. Dengan melakukan istighfar, tidak sampai membunuh dirinya sendiri. Kemudian syariat sebelumnya juga kita lihat. Kalau di zamannya, artinya Bani Israel, ketika pakaiannya terkena najis, maka untuk menghilangkan najis tersebut adalah harus digunting, dihilangkan kain yang terkena najis. Subhanallah. Di zaman kita, Masya Allah, tidak perlu digunting, tidak perlu dihilangkan, cukup dicuci. Ini syariat-syariat tersebut. Begitu juga, mohon maaf, perkawinan di zamannya Nabi Adam alaihissalam, itu kan masih bisa menikah, ya, menikah dengan yaitu saudara kandung. Tapi saudara kandung pun berusaha, Allah jadikan bahwasanya kan ketika melahirkan, sekali lahir itu bukan satu. Sekali lahir bukan satu. Makanya terjadilah pembunuhan disebabkan apa? Qabil dengan Habil. Qabil ini ketika lahir, ya artinya dengan saudara perempuannya. Ini kalau istilah Bali apa namanya istilahnya? Lahir langsung 2 begitu, laki perempuan. Apa namanya? Buncing. Ya. Jadi si Qabil lahir dengan saudari perempuan yang sangat cantik. Kemudian si Habil lahir dengan, mohon maaf, dengan anak perempuan yang istilahnya wajahnya buruk lah, jelek. Dan ini dalam syariat ketika itu tidak boleh saudara itu mengawini dengan saudara buncingnya. Akhirnya disilang, meskipun satu bapak satu ibu, disilang. Tapi zaman kita ini sekarang sudah tidak boleh. Tidak ada boleh pernikahan satu darah. Makanya kita lihat kalau orang mau menikah biasanya KUA akan menjelaskan, oh ini tidak ada halangan untuk menikah. Pasti akan ditanya kakaknya dan sebagainya. Akan ditanya asal usulnya. Sehingga jelas supaya pernikahan tersebut sah. Ini maksudnya apa? Syariat yang terdahulu kalau memang bertentangan dengan syariat kita, maka tidak boleh dilaksanakan. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan bahwasannya al-iman wal iman, ya, yaitu wal iman bil kutub yatadammanu, ya, iman kepada kitab-kitab itu terdiri dari 4 unsur. Iman kepada kitab-kitab terdiri dari 4 unsur. Awalan, an nu'mina bi anna Allah Ta'ala anzala 'ala rusuli kutuba. Kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul. Kita beriman, percaya meskipun kita tidak melihat. Ya, tidak usah jauh-jauh. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, kita tidak pernah lihat. Tapi kita meyakini, kita mengimani akan adanya hal ini. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Terlebih kitab-kitab terdahulu. Ya. Maka kita beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Wa annaha min indillah. Ingatlah, yakinlah, imani bahwasanya kitab-kitab semuanya itu dari sisi Allah. Walakin la nu'minu bi annal kitab al-mawjudah fi aidi hadhil umam min hiyal kutubul lati min indillah li annaha muharrafah wa mubaddalah. Ingat, akan tetapi kita tidak beriman tentang kitab-kitab yang saat ini ada. Kan dikatakan Taurat masih ada, Injil masih ada, ya. Jadi orang Yahudi ada Taurat,
Orang Nasrani ada Injil yang mereka katakan, oh ini Taurat, ini Injil. Kita tidak beriman dengan yang tersebut. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut muharrafah wa mubaddalah. Sudah diselewengkan dan sudah diganti. Artinya apa? Tidak murni. Apakah aslinya ada? Allahu a'lam. Ya, tidak usah kita terlalu memperdalam hal tersebut. Kalau mau memperdalam, dalami Al-Quran. Mohon maaf, buat apa mau mendalami Taurat? Buat apa mau mendalami Injil? Al-Quran belum hafal. Jangankan 30 juz 30 belum hafal. Atau mohon maaf, setengah juz belum hafal. Tidak usah lagi, mohon maaf, istilahnya neko-neko. Yang sudah ada itu yang dihafalkan. Yang sudah ada itulah yang dibaca. Ya, tidak usah mencari-cari. Kemudian apa? Lakin aslul kitab al-munazzal ala rasul nu'minu bi annahu haqqun min indillah. Yang kita imani adalah kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Itu kita imani. Tetapi kitab-kitab yang sekarang kita tidak beriman. Kenapa? Karena sudah berubah. Karena sudah berubah. Ya, makanya sekarang bukan dikatakan Injil, istilahnya dengan Bible. Sudah berubah. Ya. Ini yang pertama, kita beriman bahwasanya kitab ini Allah yang menurunkan. Yang kedua, an-nu'mina bi sihhati ma fiha min akhbar. Kita beriman dengan kesahihan yang dikabarkan yang di Al-Quran maupun yang dikabarkan oleh kitab-kitab sebelumnya yang memang belum dirubah. Ya, yang memang belum dirubah. Artinya apa? Kita beriman. Al-Quran kan akan banyak memberikan cerita-cerita. Al-Quran memberikan tentang apa? Hukum. Al-Quran memberikan kabar-kabar orang terdahulu. Kabar-kabar yang akan datang dan sebagainya. Kita membenarkan ini semua. Apalagi Al-Quran ketika bercerita tentang hari kiamat. Ya, Al-Quran bercerita tentang hari kiamat. Maka kita harus beriman dengan hal yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, an-nu'mina bima fiha min ahkam. Kita beriman bahwasanya di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab sebelumnya ada hukum-hukum. Idalam tukhalif syari'atuna, kalau memang tidak bertentangan dengan syariat kita, syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah syariat kita. Semacam tadi yang saya katakan, hukum puasa. Hukum puasa di zaman dulu wajib, dan di umat ini pun hukumnya wajib, tidak berubah. Hanya yang berubah adalah tata caranya. Rabi'an, yang keempat, unsur yang harus kita imani dengan iman kepada kitab, yaitu an-nu'mina bima alimna min asma'iha. Kita beriman dengan kitab-kitab yang memang kita ketahui namanya. Seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian ada lagi suhuf. Suhuf dalam surat Al-A'la, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran kitab juga. Ya, suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa alaihima assalam. Ini kita beriman dengan nama-nama tersebut. Ya, kita beriman. Jelas namanya. Jadi kalau selain daripada itu, mohon maaf, jangan lagi ngarang nama-nama kitab. Memang Allah turunkan kitab-kitab, tapi mohon maaf, jangan mengarang. Seenaknya sendiri ngasih nama, nggak boleh. Apalagi ini hal yang gaib. Lau qala rajulun, seandainya ada seseorang yang mengatakan,
ana la u'minu bi anna hunaka kutuban yusamma at-Taurah. Seandainya ada orang yang mengatakan aku tidak beriman, ya, bahwasanya ada kitab yaitu kitab Taurat, aku tidak percaya dengan yang namanya Taurat, tidak beriman dengan yang namanya Taurat, maka fa innahu kafirun, sesungguhnya dia telah kafir. Maksud iman di sini adalah iman yang dulu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dia tidak percaya tentang, aku tidak percaya dengan Tauratnya Nabi Musa. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia hukumnya kafir. Tapi kalau sekarang dia dihadapkan dengan Taurat yang ada, yang dipunyai oleh orang Yahudi saat ini, yang mengatakan dirinya bahwa ini adalah Taurat, saya tidak beriman dengan yang ini beda. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, yang dimaksud di sini adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi assalam. Siapa yang mengatakan aku tidak beriman dengan Taurat tersebut, maka dia kafir. Atau dia mengatakan aku tidak percaya dengan Injil yang diturunkan kepada Isa, dia tidak beriman. Yang namanya iman itu harus seluruhnya, tidak setengah-setengah. Saya hanya beriman kepada Al-Quran saja, tidak beriman kepada Zabur, tidak beriman kepada tidak beriman kepada Taurat, Suhuf dan sebagainya, tidak beriman. Dia fa innahu kafir, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Ini soalnya pelajaran akidah, pelajaran tauhid, ya. Jadi intinya semua di sini, karena kita memang tidak melihat kitab-kitab ini, sehingga kacamata kita adalah kacamata keyakinan hati, ya, bukan indrawi, tapi kacamata hati. Oh iya, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Injil, Allah menurunkan Al-Quran. Percaya semuanya. Fa'annal iman billah yatadammanu al-iman bil kutub. Ingat bahwasannya iman kepada Allah itu berhubungan dengan iman kepada kitab. Siapa yang tidak percaya kepada kitab, berarti dia tidak percaya kepada Allah. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan tentang syarah hadis dari kitab Al-Arba'in Nawawi rahimahullah. Mungkin jika ada pertanyaan, masih ada 3 menit, dipersilahkan. Kalau tidak, kami lanjutkan sedikit. Lanjut ya. Baik. Wa rusulihi. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman kepada Allah, iman kepada kita, iman kepada malaikat, iman kepada kutub, kitab-kitab. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Antu'mina bi rasulillahi azza wa jalla, kita beriman dengan utusan-utusan Allah. Wal murad bir rusul minal bashar, yang dimaksud dengan rasul di sini adalah dari golongan manusia, ya, utusan dari golongan manusia. Waliyu'lama bi annahu yu'abbaru bi rasul wa yu'abbaru bi nabiyyin, supaya diketahui bahwasanya kadang-kadang Allah menyebutnya dengan nabi, kadang-kadang Allah menyebutnya dengan rasul. Fahal maknahu mawahid, apakah maknanya di sini sama nabi dengan rasul? Ya, ingat, amma fil Quran fa kullu min dzikrin minal anbiya fa huwa rasul. Ingat, maka setiap yang ada dalam Al-Quran ketika disebutkan dari nabi, maka dia sesungguhnya adalah rasul. Fakullama wujidat fil Quran min nabiyyin fahuwa rasulun, maka setiap nama yang didapati di dalam Al-Quran dari nabi, maka sesungguhnya dia adalah juga seorang rasul. Lakin fi makna nabi wa rasul yakhtalif, akan tetapi yang berbeda hanya maknanya saja, ya, maknanya yang berbeda.
Wasawab fihi anna nabi huwa min man auha ilaihi. Jadi nabi itu adalah huwa man auha ilaihi bisyara', yaitu yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, wa umira bil amali bihi, dan diperintahkan untuk mengamalkannya, walakin lam yu'mar bitablighihi, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Artinya Nabi punya syariat, ya, Nabi disuruh mengamalkan syariat tersebut, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini bedanya antara Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul itu harus menyampaikan, ya, Rasul itu harus menyampaikan syariatnya. Tapi kalau Nabi cukup untuk mengamalkan dirinya sendiri, biduni tabligh, tanpa adanya menyampaikan. Maka dari itu misaluhu Adam alaihissalam. Makanya Adam alaihissalam Abul Bashar, bapaknya para manusia, Nabiyun mukallaf, beliau adalah seorang nabi mukallaf, lakinnahu laisa birasul, tetapi beliau bukan seorang rasul. Lianna awwalar rasul Nuh. Ingat, rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi assalam. Amma Adam fanabiyun, adapun Adam adalah seorang nabi, kama sahha dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesimpulannya adalah nabi dan rasul maknanya berbeda. Ya, kalau rasul itu wajib menyampaikan syariatnya, kalau nabi tidak wajib menyampaikan syariatnya. Ini sebagaimana perbedaan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi assalam. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.